badan makin ngegedein, badan makin ngebesarin. Soalnya apa? Dah hidup senang atuh. Kita mikirin apa, tapi dibalik kesenangan kita pasti ada nikmat-nikmat yang udah dikurangin. Satu contohnya dulu, mata kita awas, sekarang mah mata kita kurang tapi awas. Tapi kalau ngeliat perempuan yang cakep mah tegas genengan. Si adik, yang namanya manusia makang pasti selama kita hidup di alam dunia kenikmatan udah banyak yang dikurang-kurangin semakin bertambahnya usia kita. Yang tadinya leliatan, yang tadi aku bilang bagus, sekarang udah tapi kurang jelas. Dedengeran aja yang tadinya jelas, sekarang mah ngomongnya kudu kuat-kuat. Kalau diajakin ngomong hah, yang namanya udah tua. Syukur atuh sampean sehat. Sehat Gusti, sehat. Malah punya cita-cita. Apa cita-cita sampean Pati? Yang tadi bini satu, pengen punya cita-cita bini nambah jadi 5 Kanjeng Gusti. Yang bener atuh kalau ngomong di depan pimpinan. Kang, kali aja di depan pimpinan mah kita didukung. Segala punya cita-cita, bini pengen nambah, yang satu juga berantem mulu tiap hari. Nggak ada berhenti-berhentinya, asal maghrib berantem. Kang, yang namanya berantem dalam rumah tangga mah itu namanya bumbu rumah tangga. Yai jangankan lagi pengen punya bini 5, apaan bini Yai yang satu kayak udah kuru banget. Kang, lelaki mah boleh-boleh saja, yang penting apa? Mampu menafkahkan lahir dan batin, apalagi kalau kita adil mah. Ya tapi ini di depan siapa Udah. Ya emang si Gorda Geni mah emang ngomongnya suka begitu. Biar mau ngomong apa juga. Iya Kanjeng Gusti. Tapi ini yang lebih penting, biasanya aku teh santai, biasanya aku nggak ada kerjaan, tapi ini mendadak ada tamu. Maksud dan tujuan tamu apa? Pasti yang namanya penting ada maksud dan tujuan, ada maksud dan kepengenan. Iya Kanjeng Gusti, iya. Coba anak Lesmana Mantra Komara sudah ditanya sama Kanjeng Gusti tujuan sampean kesini, apa maksud dan tujuannya? Coba maju. Ya kau leles mana Mantra Komara. Coba maju. Marek kaya wong Wiswano. Marek kaya wong Wiswano. Lesmana Mantra Komara maju di hadapan Gedeng Permoni. Maaf ya kaula Gusti Ratu, Gusti Gedeng Permoni. Ya nggak jadi soal, coba ngomong nak maksud sampean, tujuan sampean datang ke Setra Gandamait. Jadi kayak gini, ya kaulah datangnya ke Setra Gandamait, ya kaulah pengen minta pertolongan, ya kaulah pengen minta dukungan. Maksud dukungan dibilang sakit hati, ya kaulah sakit hati. Weh, sakit hati. Maksudnya sakit hati, ya maaf ya kaula sakit hati yang emang udah nggak bisa diobatin, sakit hati yang udah lama dipendam sendiri.
Coba ngomong. Coba ngomong, jangan kita takut-takut, jangan kita malu-malu, belak-belakan aja. To the point aja nak. Jadi ya kaulah datang ke sini pengen minta pertolongan, ya kaulah dendam, ya kaulah bingung pengen minta bantuan ke siapa. Karena dendam ya kaulah ada dua orang, satu Gatot Kaca, kedua Abimanyu. Dua orang. Permasalahan tentang dendamnya apa punya utang gak dibayar-bayar? Bukan soal utang piutang, tapi harga diri ya kaulah dua kali diinjak-injak. Maksudnya diinjak-injak. Yang pertama sama Raden Gatot Kaca, kekasih ya kaulah, kecinta ya kaulah Dewi Pergiwa, malah dinikahin nama Gatot Kaca. Sakit hati soal perempuan panjang. Pacarnya diambil orang ini. Urup sakit hati juga. Emang yang ngambil sok gaya juga emang. Itu yang pertama. Yang kedua. Jadi yang kedua sakit hati ya kaulah sama Abimanyu waktu merebutkan Wahyu Cakraningrat, malah Abimanyu yang keancikan Wahyu Cakraningrat, tapi ya kaulah gagal. Anak ganteng kayak gini, nggak ada yang nolong, nggak ada yang bantu, bakal dibantu, bakal ditolong di sini nak. Bener sampean nyampe nya ke sini, bener. Jadi tujuan cita-cita anak Gatot Kaca lan Abimanyu ya pengen balas dendam ya kaulah. Kontan dibalesnya. Ya kalau bisa mah kontan. Gedeng Permoni. Ngedenger maksud tujuan Lesmana mantra komara yang tujuannya pengen ngebalas dendam. Apalagi Gedeng Permoni emang paling resep, emang paling suka sama orang-orang yang bikin keonaran, yang bikin permasalahan di alam dunia. Emang cita-cita Gedeng Permoni ngebantu orang yang punya dendam, ngebantu orang yang punya tujuan untuk ngerusak, apalagi negara, apalagi ini Arjuna. Dulu pacarnya yang disakitin hatinya Gedeng Permoni, di sini anaknya yang bakal dibalas sama Lesmana mantra komara. Gedeng Permoni punya tujuan dan juga punya maksud, dia ngebantu juga. Lir ibaratkan orang berenang mah minum bakal dapat keuntungan, ngancurin negara Amarta. Tenang, dibantu. Nggak salah sampean datang kemari, nih orang sakti, nih orang hebat. Dah soalnya apa, tukang kecerek bunga pengen punya pacar, emang mintanya ke siapa? Nih ini sinden pengen laku, emang mintanya ke siapa? Tukang trompet pengen dipakai banyak orang, pengen dipanggil trompetannya, emang minta ke siapa? Iya Kanjeng Gusti, gimana? Jadi ada satu pusaka ya kaula namanya Cindek Kunti. Selendang dipakai sama sampean, maksud tujuan sampean pengen apa bakal tercapai. Coba nak, jangan ku takut-takut ngomong pengen apa sampean. Ya tujuan kaula pengen
ngebalas dendam ngacak-ngacak di negara Amarta, ngebunuh Abimanyu lan Gatot Kaca Kanjeng Ratu. Udah kalau kayak gitu mendingan ganti rupa jadi Gatot Kaca lah, lebih gampang. Soalnya apa, Gatot Kaca lurah tamtama di negara Amarta, sampean bisa bebas masuk ke sono ngacak-ngacak bikin politik di dalam negara Amarta. Karena sampean wujudnya Gatot Kaca nih pakai cindek kunti ya kaula. Akhirnya Laksmana Mandrakomara seneng hatinya doh. Soalnya apa? Gedeng Permoni punya cindek kunti yang tujuannya ngebantu orang, yang tujuannya bisa malih warna, merubah wujud, merubah rupa, yang tujuannya bakal nanti Lesmana Mandrakomara cangelek dadia Gatot Kaca mal-malihan. Gimana, ada Lesmana Mandrakomara mau itu pakai kunti? Kunti cindek kunti. Ya kalau menurut tentang kebaikan mau paman. Baik, kalau kayak gitu Kanjeng Gusti, ini tampanan langsung berubah wujud jadi Gatot Kaca sampai ini pakai sesuai tujuan sampean. Lesmana Mandrakomara dia pakai itu cindek kunti yang bakal jadi Gatot Kaca. Berikut kesaktian Gatot Kaca yang bisa terbang, otot kawat tulang besi, walas salin busan. Walas salin pusana Lesmana Mandrakomara dadia Gatot Kaca. Wih. Bener hebat itu cindek kunti. Sekilat langsung jadi Gatot Kaca. Percis ini mah percis. Jadi tugas ya kaula berdua Kanjeng Gusti. Ya kalau menurut kaula sampean ngikut ini iring Gatot Kaca mamalihan, tapi omat awas ketahuan. Awas jaga rahasia, nanti sampean tugasnya itu nyari Gatot Kaca yang asli, tangkap bunuh. Biar Gatot Kaca mamalihan bisa masuk, bisa nyampe ke negara Amarta. Bawa itu baja balat sebanyak-banyaknya, bawa pasukan sebanyak-banyaknya. Baik kalau kayak gitu Kanjeng Gusti, Gatot Kaca mamalihan awas diinget. Rupa udah diganti, sora kudu diganti, laku lampah Raden Gatot Kaca. Siap ya kaula paman. Diganti soranya tuh. Ilo Gatot Kaca suaranya kecit begitu. Coba. Kayak motor materan nggak bisa dinyalain itu. Coba yang bener atuna. Iya kaula Gatot Kaca Satria Malajang Tengah. Nah itu soranya. Baik kalau kayak gitu Kanjeng Gusti, ya kaula pamit. Apakah ini beserta kesaktian Gatot Kaca? Udah beserta kesaktian Gatot Kaca. Apa yang sampean pengen, apa yang sampean inginin udah tercapai kesaktian Gatot Kaca.
sejiduh metuh saucapnya tak juga terlaksana sama ya kaulah didukung dibantu. Baik kalau kayak gitu Gusti, Hamid mundur ya kaulah Gatot Kaca Mamalihan bakal nyampe ke negara Amarta, bikin politik ngancurin negara Amarta. Didoa beral Lukan niraya lu mundur wiwitin nilayang rana. Hamid ya kaulah ajang Gusti. Lukan niraya lu mundur wiwitin nilayang rana. Gatot Kaca Mamalihan mundur dari hadapan Gedeng Permoni. Ayo buru jangan dilamain, usul itu susul. Hamid ya kaulah bakal menyiapkan pasukan Gusti. Hamid Gusti. Kita ada proyek pajak. Kita ada tugas buat nangkep Gatot Kaca yang asli, ngedukung Gatot Kaca yang pulsa palsu. Gatot Kaca yang palsu itu jadi bos kita pajak. Kita iring, kita antar, hei baja balat, ting kelenting mungil, kumpul, hege. Banyak bener pasukan. Banyak pasukan, hei itu yang kompi sebelah barat. Siap. Awas, pasukan baris berbaris taruh di paling depan, kita ngedukung, kita ngejaga Gatot Kaca Mamalihan. Hayo, jangan lupa senjata golok bawa. Keris, celurit, pedang, panah, tombak, golok. Siapa yang nyuruh bawa termos? Oleh? Wah, oleh. Panjak rombongan ono dia bang. Perang masa ada yang bawa-bawa termos. Oh, termos dibawa, ntar kalau ada panjak yang tidur kita siram pakai air termos. Bongannya nyari duit dibawa tidur. Giliran gak nabuh nanyain bos kapan kita tabuhan. Bos kapan kita ada job. Giliran nabuh tidur.